Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita semua masih tetap dalam keadaan iman dan Islam. Masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keimanan kita dengan melakukan beberapa ketaatan kepadanya. Di antaranya kita telah melaksanakan perintah Allah yang sangat luar biasa, yakni sholat maghrib dengan berjamaah. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan sholat isya. Lalu antara maghrib dan isya, salah satu perintah Allah juga yang bisa kita laksanakan ialah perintah untuk senantiasa berupaya meningkatkan wawasan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang diantaranya melalui kajian-kajian, majelis-majelis ta'lim di dalam rangka bertolabul ilmi, seperti yang kita rasakan, yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga dengan sarana ngaji seperti ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan dunia kita, baik itu kepentingan kebahagiaan hidup di dunia ini, juga termasuk kepentingan kebahagiaan kita nanti hidup di alam akhirat. Karena kata Rasul, siapa ingin hidupnya bahagia, mudah, sejahtera, selamat di dunia ini, kata Rasul, fa'alaihi bil ilmi, maka harus belajar banyak ilmunya, yaitu ilmu-ilmu yang terkait dengan kehidupan dunia. Wa man aradal akhirata, selanjutnya siapa orang yang ingin hidup bahagia, mudah, gampang, selamat, sejahtera nanti di akhirat, juga kata Nabi fa'alaihi bil ilmi, harus banyak belajar ilmu yang terkait dengan urusan kehidupan akhirat. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin hidup mudah, gampang, selamat, bahagia dunia sampai akhirat, juga dasarnya harus pakai ilmu. Maka yang paling memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala harus dengan pakai ilmu. Beribadah saja kalau tidak pakai ilmu, dikhawatirkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beberapa karunia dan nikmat Allah masih kita rasakan pada malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, kita masih akan terus mengkaji ke depan beberapa hal yang terkait dengan masalah akhlak. Ya.
Kemarin sudah kita berbicara tentang taubat. Taubat itu akhlak yang terkait dengan Allah. Ya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang pentingnya ikhlas. Ya, ikhlas itu juga adalah akhlak yang sangat terkait atau terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak itu ada akhlak yang berhubungan dengan diri sendiri, ada akhlak yang hubungannya dengan Allah, ada akhlak kita hubungannya dengan sesama manusia atau selain diri kita, ada akhlak juga yang terhubung dengan sesama makhluk Allah. Bagaimana kita ketahui bahwa ada sebuah makhluk Allah yang paling dekat dengan manusia itu. Hampir di setiap rumah ada makhluk Allah yang bernama kucing. Betul. Nah, itu juga nggak boleh kita sembarangan melakukan makhluk Allah. Kalau kucingnya dikurung sampai nggak makan atau diasap, disiksa kucingnya, itu nggak bisa masuk surga. Nah, walaupun itu sholat. Jadi memang berurutan. Iman yang benar itu akan melahirkan ibadah yang benar. Ibadah yang benar akan melahirkan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, budi pekerti yang baik. Jadi kalau ada orang sudah beribadah, sudah ngaku beriman, tapi budi pekertinya nggak bagus, nah itu pasti ada yang salah dalam hal ini. Nah, dan kita ini memang manusia ini tidak pernah luput dari salah dan keliru. Ya, nggak pernah luput, nggak pernah terhindar ya. Itulah sebabnya maka ayat-ayat yang kita jumpai di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang berbunyi dengan diawali kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Saya sudah ngitung 89 kali itu di Quran itu diulang ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman itu berulang-ulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pertanda, merupakan bukti saking sayangnya Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Selalu dipanggil supaya jangan terlalu banyak lupa, supaya jangan terlalu banyak keliru. Di antaranya dalam ayat ini Quran surat ke-9. Surat 9 itu surat At-Taubah ayat 119. Ya, ini saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kita lihat artinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang beriman. Orang beriman lagi dipanggil ya. Diulang-ulang. Wahai sekalian orang-orang beriman, baik laki maupun perempuan, baik yang tua maupun yang muda, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh, apapun status sosialnya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, asalkan dia beriman, dipanggil oleh Allah. Karena orang beriman itu memiliki sifat kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Supaya tidak terlalu banyak lupa dan kelirunya, saking sayangnya Allah dipanggil supaya cepat ingat. Andaikan salah jalan dituturi, nah cepat. Mas sampean jalan, jangan gitu, jangan ke kanan, ke kiri sampean, atau lurus saja. Begitu. Sayang Allah kepada orang beriman. Maka dipanggil berulang kali.
Apa isi panggilan dalam ayat ini? Ya, ini kita tulis dulu ya. Jadi tadi Quran surat 9 ayat 119. Bisa dibuka di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. 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 Ittaqullah. Ini. Ittaqullah. Wa kunu ma'as shadiqin. Ada dua perintahnya ini. Wa kunu ma'as shadiqin. Ma'as shadiqina. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya tadi wahai seluruh orang-orang beriman. Yang manggil, yang dipanggil orang-orang beriman. Kenapa kok dipanggil orang-orang beriman? Berulang-ulang. Supaya jangan banyak lupa, jangan banyak salah. Karena kalau banyak lupa, banyak salah, nanti nggak beruntung di dunia ini, di akhirat. Dan orang beriman itu kalau salah keliru, nek dituturi gampang tuturane. Betul. Coba orang beriman, angel tuturane. Nek dituturi balik ngandani, tuturi handayani. Itu orang tidak beriman. Alias banyak alasan. Wahai seluruh orang-orang beriman di sini. Setelah dipanggil ada perintah, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Atau dalam bahasa lain, tingkatkanlah takwamu kepada Allah. Karena kita ini sudah bertakwa, cuman perlu tingkatkan. Apalagi ini pergantian tahun baru ini. Jangan sampai takwanya tahun yang lalu sama tahun ini sampai mawon, rugi kata Rasul. Jadi kalau bisa takwanya ditingkatkan, imannya ditingkatkan, amal solehnya ditingkatkan, terus ilmunya ditingkatkan, ikhlasnya ditingkatkan, kejujurannya ditingkatkan. Ittaqullah. Ya. Takwa itu kalau diartikan secara letterlek itu artinya bersikap waspada dan hati-hati. Itu artinya takwa. Dalam hal apa kita harus bertakwa? Berpikir harus waspada, hati-hati. Jangan sampai keliru pemikirannya, ditiru orang lain. Apa mana nek pemimpin itu ketua RT, RW, lurah, camat, bupati, menteri sampai presiden. Oh, dipegang kuat-kuat itu namanya. Iya, pemikirannya. Iya nek tepat, nek keliru ya apa? Omongannya juga apalagi. Tindakan perbuatannya juga apalagi. Maka orang bertakwa itu dalam berpikir hati-hati, dalam bertutur kata hati-hati, dalam berbuat lebih hati-hati lagi. Karena kita tahu seluruh apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan tidak lepas dari pengawasan dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ya, jangan dikira kita kalau kita ada di kamar mandi itu meskipun nggak ada orang lihat ya lampunya mati gini, Allah nggak tahu. Cuman manusia itu kadang-kadang nggak sadar. Coba lihat kalau mau berbuat jahat, mau nyolong misalnya, tole nyari orang. Terus kawan, orang datang. Gini. Nggak sadar itu dia kalau itu Allah tahu, malaikat tahu. Andaikan kesadaran bahwa kita ini merasa selalu diawasi Allah, malah diawasi oleh dua malaikat Allah sebelah kanan kiri kita, nggak ada orang yang mau. Makanya orang kalau berlaku serong itu sebetulnya menipu dirinya sendiri. Jadi orang yang suka nipu orang lain itu orang lain yang ditipu, tapi hakikatnya nipu dirinya sendiri. Kayak itu. Maka takwa. Satu perintahnya. Setelah dipanggil orang-orang beriman, ada perintah suruh bertakwa. Jadi tinggi mana derajatnya orang beriman dengan orang yang takwa? Tinggi mana?
Kalau dilihat di sini, wahai orang-orang beriman, ya, dipanggil, baru ada perintah bertakwalah atau tingkatkanlah takwamu. Tinggi mana derajatnya orang beriman dengan orang bertakwa? Tinggi takwa. Maka jadi surat Al-Hujurat itu, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling baik, orang yang paling terhormat, orang yang paling mulia dalam pandangan Allah, atqakum, orang yang paling takwa. Beda dengan manusia. Kalau dalam manusia orang yang paling baik itu yang paling ganteng. Paling baik itu yang paling ayu. Itu penilaian manusia. Yang paling banyak duitnya, yang paling kaya, yang paling pangkatnya tinggi, yang paling berkuasa. Itu. Tapi kalau Allah bukan itu yang dinilai. Walaupun kamu presiden, menteri, apa bupati, gubernur itu nggak takwa, nggak ada maknanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling dilihat takwanya. Maka di sini setelah beriman diperintah untuk meningkatkan takwa. Perintah pertama. Perintah pertama bertakwa. Ada lagi perintah, wa kunu ma'as-shadiqin, wa kunu, dan hendaklah engkau, ya, wa kunu, dan hendaklah engkau menjadi atau bersama ma'as-shadiqin, dengan orang-orang yang jujur. Nah, jadi kalau kita ingin bergaul menjadi orang baik, kita diperintahkan Allah selalu bergaul dengan orang-orang yang jujur. Walaupun orang itu suka bohong, tapi kalau selalu berteman dengan lama-lama, kejujurannya akan nular. Walaupun orang itu jujur, tapi kalau selalu bergaul dengan orang-orang yang suka bohong, lama-lama jadi bohong juga. Walaupun orang itu nggak pernah merokok, tapi kalau berteman dengan perokok, lama-lama merokok juga. Walaupun orang itu nggak pernah ngisap narkoba, ngisap ganja, kalau selalu berteman dengan, lama-lama juga ketularan. Tergantung dengan siapa kita berteman. Kan di sini perintah. Ya, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Dan yang akan kita bahas di sini sekarang ini. Ya. As-sidqu, ya, ini jadi temanya malam ini, as-sidqu. As-sidqu. Tema kajian kita malam ini menjadi pribadi yang jujur. Enggak muat banyak. Menjadi pribadi yang jujur. Angel gak ini kira-kira menjadi pribadi yang jujur ini, angel gak? Angel. Angel ini dengan menjadi orang yang suka penipu. Gampang mana? Menjadi orang yang jujur dengan menjadi orang yang suka nipu, gampang mana? Padahal bahaya kalau suka nipu. Lama-lama dipentung orang. Orang suka nipu itu kalau dikembangkan akhirnya menjadi berkhianat, dikembangkan lagi menjadi pembohong, menjadi pendus. Siapa yang senang terhadap orang yang suka dusta? Ada yang senang terhadap pendusta? Ada, sama-sama pendustanya. Tapi kalau orang yang suka jujur, pendusta itu sakitnya tuh di sini. Ya. Kalau kita didustai, betul. Apalagi kalau didustain oleh sakit gak? Bu, itu laki-laki yang kemarin suka masuk ke rumah kalau saya nggak ada, siapa itu ya? Upomo. Atau sampean dicurigai sama istri, Pak, kemarin sampean itu kok lambat pulangnya, ini alasannya rapat repot. Tapi sampean bonceng janda muda itu ke situ, ini ketahuan sama masih. Oh itu bukan Bu, itu anu. Sudah mulai curiga. Kalau sudah terjadi seperti ini, tidak ada kejujuran dalam rumah tangga, lama-lama rumah tangganya jadi oleng, goyang. Penting nggak jujur ini? Penting nggak? Oh penting sekali. Lawan kata dari jujur apa? Lawan katanya dari jujur apa? Dusta.
berkhianat, nyeleweng, pagar makan, ono tak pagar makan tanaman. Itu bahasa kiasan. Nggak ada ya pagar makan tanaman, nggak ada ya. Pagar makan tanaman itu mestinya dia yang harus memelihara, ya, diberi amanah, malah dia. Nah, itu pagar makan tanaman. Itu kok ada istilah-istilah tiap. Musang berbulu. Itu kan istilah-istilah pengkhianat itu. Coba kalau pemimpin mengkhianati rakyatnya, bubar. Suami mengkhianati istrinya, bubar. Istri mengkhianati istrinya, istri mengkhianati ininya. Istri mengkhianati suaminya, bubar. Anak mengkhianati kedua orang tuanya, ya. Orang tua mengkhianati anaknya sih. Jadi ini modal sebetulnya ini. As-sidqu, kejujuran ini modal yang paling utama. Lebih-lebih kita orang hidup ini, kita ini kan manusia ini makhluk sosial. Bukan makhluk sosial ya, makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu kita ini nggak bisa hidup tanpa orang lain. Dan modal yang paling utama untuk kita bisa baik dengan orang itu kalau kita memiliki sifat kejujuran. Kalau kejujuran nggak ada, repot. Nek wis gak dipercaya orang itu repot. Apalagi kalau pemimpin. Pemimpin itu kalau sudah gak dipercaya orang, sudah. Dan biasanya kalau sudah mulai gak dipercaya orang itu, tapi masih kepingin, masih haus yang jadi pemimpin, main begini biasanya. Politik, uang, money politik. Biasanya serangan pajar. Besok ada pemilu itu subuh-subuh itu udah penuh sampai ini. Tak kayak duit 1.000. Ya. Ya orang yang bodoh ya mau aja. Jadi orang yang ngandalkan ininya biasanya itu tandanya itu nggak jujur ini ya. Jadi yang mau menduduki satu jabatan pakai begini. Atau bukan jabatan, Anda mau selalu pakai ini. Sogok menyogok. Maka orang yang sogok menyogok, katanya Nabi, ar-rashi wal murtashi. Orang yang suka nyogok dan yang menerima sogokan finnar, dua-duanya sama-sama dalam neraka. Dosa nggak orang kalau nyogok menyogok itu? Nggak dosa, tapi langsung nyemplung ke dalam neraka. Nah ini as-sidqu, kejujuran. Nah ini modal ini Pak. Banyak orang yang bisa kaya raya karena dipercaya orang kejujuran aja. Hanya biasanya nganter-nganter ini gitu. Langganannya banyak. Jujur. Sekali berdusta ketahuan, gak iso. Apalagi nek pedagang. Pedagang nek gak jujur itu. Saya pernah di Wiyung masuk di sebuah warung padang. Warung padangnya bagus. Bagus biasanya. Tapi sekitar di sana ayamnya busuk ayamnya, kayaknya mungkin ayam yang kemarin itu masih din lagi. Saya ngomong, Pak kok kayak gini Pak? Kenapa Mas? Ya, ini kok nggak layak ini sampai disuguhin. Kemana disampein ini ayam ini katanya? Wah itu tadi ke apa? Sampai makan sampean, silakan. Mau saya ngomong tuh kok ngeyel gini ya. Akhirnya sudah begitu, yus nggak bakalan saya coba bagus itu, pasti saya mampir ke situ terus. Itu contoh itu. Dan pedagang banyak yang begitu itu ya. Kalau jual ikan itu katanya, ini masak baru Pak. Masih anyar Pak, kulaan tadi itu di pasar apa itu ya. Padahal itu sudah di es sampai berapa ini. Jujur. Beli salah, bagus katanya. Ditaruh yang di atas, yang di bawah itu bosok dua. Masya Allah. Repot ini. Maka kejujuran ini modal. Ingin bahagia, ingin selamat dunia akhirat ini jujur. Maka kita kalau beribadah itu dilatih kita untuk berdiri. Contohnya dalam sholat. Kita dilatih kalau itu kita berlaku jujur dalam sholat. Contohnya sholat duhur itu berapa rakaat? 4. Karena kebelet atau mau keundangan boleh dikorupsi. 3 rakaat saja atau diambil 2 rakaat boleh. Nggak boleh, nggak jujur berarti.
Surat Al-Fatihah berapa jumlah ayatnya? Mulai dari Bismillah sampai Waladul berapa jumlah ayatnya? 7 ayat. Sampai kebelet di korupsi. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu akbar. Ya gak sah salatnya. Apa maksudnya ini? Berarti orang para pelaku ibadah, pelaku sholat termasuk puasa itu latihan kejujuran. Tapi orang kalau asal puasa, asal sholat saja nggak mengerti maknanya. Ya kadang-kadang sholat tapi ini nipu. Mari kembali ke sini. Jadi makanya dipanggil karena orang beriman itu kadang-kadang tidak jujur. Banyak orang beriman kadang-kadang tidak jujur. Kalau tidak jujur berarti ya. Berlaku jujur itu dapat menghantarkan kita menuju kebaikan dan kebaikan itu akan menghantarkan kita menuju surganya Allah. Itu dijelaskan dalam hadis Nabi. Ini hadisnya tadi saya tulis, saya bacakan. Ini hebatnya orang-orang yang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati." Sesungguhnya kejujuran itu, sesungguhnya berlaku jujur itu, yahdi ilal birri, dapat menjadikan kita menjadi orang yang baik. Jadi kalau ingin menjadi orang yang baik, jadilah orang yang jujur. Ya. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu, seseorang itu kalau menjadi baik, yahdi ilal jannati, akan menghantarkan dia menuju surganya Allah. Orang jujur. Wa innar rajula la yasduqu hatta yaktubu indallahi siddiqan. Maka seseorang yang senantiasa berlaku jujur, Allah akan mencatatnya sebagai orang-orang yang siddiq. Nah, ini Allah memberikan nama siddiq. Bagus ini kalau ada orang siddiq. Abu Bakar as-Siddiq, ya. Ada sodik, Pak Sodik, ya. Kalau sodik ini artinya jujur. Tapi jujur ini mungkin masih kadang-kadang bohong juga gini ya. Tapi kalau sudah siddiq nggak pernah bohong. Jujur segalanya, jujur dalam berpikir, jujur dalam berbicara, jujur dalam bertindak. Ini namanya siddiq. Nah, kalau punya anak itu beri nama saja as-siddiq, orang yang paling jujur. Kalau sodik ini orang jujur, kejujurannya nggak jaminan, tapi kalau ini jaminan. Jadi orang yang senantiasa berlaku jujur dalam segala tindakannya, Allah akan memberikan gelar kepada ini. Si fulan ini namanya siddiq. Nah, orang kalau sudah menggelar lepas siddiq ini calon-calon penghuni surga. Selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadhiba, dan sesungguhnya kebohongan, ya, sesungguhnya kebohongan, sesungguhnya orang-orang yang suka berlaku bohong, yahdi ilal fujur, kebohongannya itu akan menghantarkan dia kepada orang-orang fujur. Fujur itu kejahatan. Akan menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang jahat. Jahat apa itu ya? Akan menjadikan orang yang fujur. Fujur itu ya jahat. Wa innal fujura, sesungguhnya sifat jahat itu yahdi ilan nar, akan menghantarkan para pelakunya terjun bebas ke dalam neraka. Tinggal kita pilih mau menjadi orang jujur apa menjadi orang yang suka bohong. Biasanya ada petani, ada pegawai, ada pedagang, ada nelayan, ada tentara, ada polisi, ada kepala kantor, ada guru dan sebagainya. Yang paling banyak bohongnya yang mana? Ada anggota DPR. Yang paling banyak bohong yang mana? Sanornya pedagang. Pedagang ya. Kalau tukang jahit. Tukang jahit juga sering bohongin aku ya. Mas anu pas mau repot-repot besok datang ya tukang jahit juga. Tapi aku sepakat itu, memang pedagang itu pedagangnya. Pedagang banyak berlaku curang.
Maka ada salah satu surat itu namanya surat Al-Mutaffifin. Ya, karena itu diarahkan kepada orang yang suka tidak jujur itu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu aw wazanu yukhsirun. Surat Al-Mutaffifin ayat 1. Wailun, celakalah. Kata Allah, celaka. Wailun itu celakanya bukan celaka kecil, celaka bener ini ya. Lil mutaffifin, bagi orang yang suka nimbang. Yang suka nimbang itu siapa? Pedagang. Wa idza kaluhum, kalau nimbang untuk orang lain, yuksirun, dikurangi. Tapi kalau ditimbangkan, orang nimbang untuk dirinya minta ditambah. Sering saya lihat itu orang-orang yang kalau ke pasar itu dinyang, ini kacang panjang, piro Mas ini? 3.000. Wah, kelarangan. Ya, kurang tahan. Ya Allah, 3.000 kelarangan, padahal antingnya berapa gram, gelangnya kayak gini. Ini ibu-ibu ini biasanya, bukan bapak-bapak. Dinyang. Nggak tahu kasihan orang itu nanamnya sampai naik sepeda dibawa ke pasar itu, saya dinyangnya ya. Boleh kurang, nggak boleh. Ya. Ngambil sendiri, tambah ibu, ngambil sendiri aja. Cucu orang yang punya ya nih. Ya apa-apa tak kembalikan, tapi ngambil jeruk. Dikembalikan kacang panjangnya, ngambil jeruk. Orangnya tetap muring-muring. Ini celaka orang kayak gini nih, orang gini ya. Itu namanya nggak jujur. Termasuk juga nih ngitung suara, harus nanti hati-hati. Wahai para petugas pemilu biasanya itu ya. Ini hati-hati tuh ya. Hati-hati tuh nanti ini. Ini ada 3 kontestan ini, hati-hati ya. Itu ada besar peluangnya untuk berlaku curang. Yang curang itu nggak selamat, dikasih dibayar loh itu petugas berlaku curang ini ya. Nah, hati-hati. Sampai petugas ya nanti coblosan. Saya kepingin selamat gak usah. Tapi kalau tidak ada yang melakukan nggak jadi juga ya. Nggak apa-apa, jadi apa saja yang penting jujur. Share gitu ya. Pokoknya nih anak perlombaan pertandingan itu biasanya jurinya itu loh yo. Jurinya itu sering. Apalagi kalau sudah dari awal sudah dikasih, sudah gini. Mas, nanti angkanya jangan ditulis 6 ya. Tulis berapa? Tulis 10. Ini sampean. Ada nggak orang kayak gini nih? Celaka. Mudah-mudahan ya. Jadi orang yang tidak jujur berlaku serong itu bukan cuma pedagang Pak, banyak juga itu. Termasuk panitia pemilihan umum juga itu yang di TPS itu, hati-hati tuh, hati-hati. Termasuk juga yang diberi amanat oleh rakyat. Bahwa itu nanti ketua RT, ketua RW sampai ke atas itu kalau tidak jujur, gak bisa masuk surga. Maka saya tadi katakan kejujuran ini modal, as-sidq ini. Modal kalau kita ingin selamat dunia sampai akhirat ini ya. Jujur. Selamat. Nek nggak kepingin selamat, kerjakan sebaliknya. Berkhianat, berbohong, menjadi tukang penipu. Dasi gaya. Saparinya gitu, tapi penipu. Apa maknanya di hadapan Allah? Nggak ada maknanya apa-apa. Iya. Di dunia paling kaya, bisa membangun gedung ini, tapi itu hasil uang nyuri itu kalau yang pelakunya ya kayak endok sandal jepit itu nyuri. Tapi kalau yang uang berjuta-jutaan itu bukan nyuri namanya, tapi korupsi. Pelakunya namanya koruptor, perbuatannya namanya korupsi. Bahaya. Jadi dari hadis ini kelihatan orang yang berlaku jujur akan menjadikan dirinya menjadi orang yang baik sampai disebut nama oleh Allah as-siddiq. Dan sifat siddiq ini akan menghantarkan menuju surganya Allah. Kebalikannya, ya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal hatta rajulul yaktuba hatta yaktuba indallahi kazzaban.
orang-orang yang senantiasa berbohong, ya, berlaku bohong alias tidak jujur, sampai-sampai Allah menyebutnya dengan kadzab. Kadzabun. Kalau kadzibun kayak gini. Kalau ini kadzibun, ini berdusta. Kalau kadzibun ini berdusta. Mungkin kadang-kadang jujur juga kadang-kadang, tapi kalau sudah kadzabun, pendusta, pekerjaannya dimanapun bangun tidur itu selalu berdusta. Ini kebalikannya. Siddiqun, orang yang selalu jujur. Lawannya kadzabun, selalu dusta. Ada kejujuran. Berpikir dusta, berbicara dusta, bermuamalah, melakukan transaksi dengan nggak jujur. Memang ada orang ini, bakat ini orang kayak gini. Masya Allah. Jadi jujur itu apa sih definisinya jujur itu? Jujur itu misalnya kalau kaitannya dengan berita, menyampaikan informasi atau berita kepada orang lain sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan semestinya. Bohong, ya, menyampaikan berita, informasi, ya, kepada orang lain yang bertolak belakang dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta, itulah bohong. Belanja di toko, disuruh orang lain harganya yang dibeli itu, misalnya beli HP mestinya harganya cuma 2,5 juta. Orang pesen, orang kampung, biasanya orang desa itu ya, kebetulan orang itu sering ke kota, harganya cuma 2,5 juta. Ya. Sama orang yang jual kan ada kwitansi, suruh tulis 3,5 juta. Untung berapa itu? Bukan cari untung, itu nipu. Ya. Padahal yang dibelikan HP itu keluarga dekatnya juga, mungkin ponaannya atau mungkin pamannya, masih cari untung seperti ini. Ini lintah darat ini ya. Ya, seperti itu. Sekali orang berlaku curang, sekali orang berlaku berkhianat, sekali orang berlaku menyeleweng, sekali orang berlaku bohong, jangan dihampir sampai seumur hidup, orang tidak akan percaya lagi. Maka modal ini, ingin hidup baik dengan siapapun, termasuk dengan Allah itu, maka milikilah sifat jujur. Jadilah orang-orang yang bersifat jujur. Maka tadi ini as-sidq ini kalau kita menjadi pribadi yang jujur. Kalau orang jujur untung nggak? Kalau orang jujur untung nggak? Apa keuntungannya? Nah, satu, orang yang jujur itu dipercaya orang. Kalau sudah dipercaya orang, rezeki akan mengalir. Dipercaya orang, rezeki akan mengalir. Banyak sama-sama jual ini, sama-sama barangnya, tapi ini jelek ini karena tidak jujur. Terus orang kalau jujur itu hatinya tentram nggak? Orang jujur hatinya tentram nggak? Tentram, tenang, nggak kepikiran. Tapi kalau bohong, besok turu naik begitu karena takut keonangan. Besok turu banyak orang-orang yang memperkaya diri itu tapi tidak benar itu. Jadi misalnya apa namanya? Jadi yang namanya korupsi itu biasanya ngambil sendiri. Yang namanya korupsi itu ngambil sendiri, duitnya orang ngambil sendiri. Itu namanya korupsi. Ada nggak orang kayak gini tuh, ngambil sendiri, punya orang tapi ngambil sendiri, ya. Itu nggak tenang, asalkan masih punya iman. Kalau tidak punya iman lain ceritanya. Kalau masih punya iman itu berlaku serong, berarti hidup keanteng hidupnya itu, selalu berdebu. Makanya cepat mati biasanya orang-orang kayak gitu itu ya, karena itu nggak tenang hidupnya, selalu takut ketahuan dengan orang lain. Jadi kalau kita berlaku jujur, pertama tadi apa keuntungannya?
dipercaya orang. Kalau sudah dipercaya orang, subhanallah, nggak ada lagi modal kehidupan yang paling menguntungkan itu kebaikan. Kalau kita sudah dipercaya orang, apapun status sosialnya, apapun kerja, kalau sudah dipercaya orang, masya Allah. Terus yang berikutnya apa lagi? Keuntungannya orang-orang yang suka berlaku jujur. Hatinya menjadi tenang, dipercaya orang. Apalagi keuntungannya? Akan mendapatkan banyak relasi, akan banyak mendapatkan teman. Orang jujur itu banyak temannya, Pak. Iya, betul. Senang orang itu kalau orang jujur, senang. Apalagi urusannya jadi mudah. Apalagi rahmat Allah dan ridhonya Allah senantiasa menyertainya. Ini kalau kita berlaku jujur ini, banyak sekali keuntungannya. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, rezekinya Allah. Terus apa tadi? Orang-orang yang mungkin tadi itu tidak kenal, tapi ada orang yang menunjukkan gini, lo kamu kesana, orang ini, kamu enggak, ini. Ya. Dan yang ujung-ujungnya akan menghantarkan menuju surganya Allah. Ini orang yang ini keuntungan yang luar biasa nih nanti di akhirat, menyebabkan dia menuju masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup ini jujur. Kebalikannya, apa bahayanya? Sifat dusta. Orang yang selalu berdusta, apa bahayanya? Apa bahayanya? Banyak musuh. Satu, banyak musuh. Nggak ada yang senang terhadap dia. Akan dijauhi orang. Dijauhi orang, Pak. Apalagi? Kalau sudah dijauhi orang itu jangan berharap banyak rezekinya lancar. Wong rezeki itu Allah yang ngatur, tapi jembatannya rezeki itu bisa lancar dari orang. Semakin banyak relasi, semakin banyak teman, apalagi kalau kita baik, semakin mudah rezekinya. Tapi semakin tidak jujur, semakin penipu, semakin ya. Orang mulai apa? Jangan belanja di sana, hati-hati loh, kamu nanti ditipu nanti. Orang itu nakalan itu. Kemarin saya beli salak di situ 1 kilo, separuhnya busuk semua salaknya gitu loh ya. Pinter dia ngakal-ngakali. Iya. Jangan. Lama-lama kalau sudah seperti itu ya gulung tikar. Nggak ada ya jadi. Terus orang yang suka bohong juga hatinya tenteram, Mbak, kira-kira hatinya. Gak iso kalau suka bohong itu. Apa debaran jantungnya tambah cepat. Debak. Lama-lama nggak kuat, mati mendadak. Jadi menyiksa dirinya sendiri orang-orang yang suka berlaku serong itu karena dia ya. Apapun bentuk kesorongannya, mungkin dalam berpikirnya, dalam berbicaranya, dalam tindakannya, pasti menjadikan hatinya tidak akan tentram. Itu di dunia. Terus sangat jauh juga dari rahmat Allah. Orang yang suka berbohong itu nggak mungkin rahmat Allah, ridhonya Allah akan menyertainya, nggak mungkin. Tapi kebalikannya, murka Allah dan azab Allah senantiasa mengancam dia. Kalau orang suka bohong, ujung-ujungnya nanti mati nyemplung ke dalam neraka jahanam. Yuk jujur aja lah. Buang jauh-jauh sikap apa tadi lawannya dari jujur? Buang jauh-jauh sikap suka berkhianat, suka bohong, suka nipu, termasuk suka ngakal-ngakali orang lain itu. Ya, ngakal-ngakali orang itu kan termasuk itu tidak jujur itu. Nah, kemudian bentuk-bentuk kejujuran ya dalam kehidupan kita ini kita temukan ada beberapa bentuk-bentuk kejujuran. Pertama, kejujuran itu bisa berbentuk jujur dalam perkataan.
Terutama ini banyak ini orang jujur dalam berperkataannya, jujur. Mengucapkan sesuatu itu apa adanya yang sesuai dengan lubuk hatinya. Jadi kalau lain di sini, lain di hati, kata Allah, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mulutnya ngomong A, hatinya ngomong B. Namanya apa gini? Munafik. Munafik itu nggak ada yang seneng. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi, kata Allah memberitahu kepada kita, wa minan nasi, hati-hati lo, wa minan nasi, ada lo di antara manusia, di antara kita ini nggak tahu siapa orangnya, mayyaqulu amanna, suka ngaku-ngaku, suka mengaku amanna billah, kami ini beriman lo kepada Allah, wa bil yaumil akhir, kami juga beriman kepada hari akhirat. Tapi oleh Allah dibuka kedoknya, wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka itu tidak beriman. Allah membuka kedoknya, sebenarnya mereka, apa maksudnya itu? Menipu. Menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal sebetulnya itu menipu dirinya sendiri. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya. Sebetulnya mereka itu bermaksud menipu Allah, bermaksud juga menipu orang-orang beriman. Tapi kata Allah, wa ma yakhda'una, sebenarnya mereka enggak nipu siapa-siapa. Nah, sebetulnya mereka itu hanya menipu dirinya sendiri. Karena balasan dari perbuatan menipunya nanti itu hidupnya tadi di dunia nggak tenang, jauh dari rahmat Allah, terancam dengan azab Allah, ujung-ujungnya nanti kalau mati nggak bisa masuk surga. Makanya kalau bisa itu kita jadi orang jujur aja ya Pak ya. Iya. Tapi ini gampang-gampang susah ini. Latihannya harus. Biasanya orang suka bohong itu dari kecil kok, dari kecil. Maka kalau anak-anak itu biasanya ada kakak adiknya itu terus ngerampat barang-barangnya gini terus disembunyikan kayak gini tuh. Hati-hati diarahkan itu anak itu sudah bakat itu ya. Di sekolah itu kalau suka nyontek ada itu nggak percaya pada itu. Besok kalau jadi pemimpin nipu tuh. Jadi itu sudah kelihatan sejak sikap dari awal itu kalau tidak dilatih. Maka ini penting sekali nih. Jangan berbohong. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasul, sebutkan kepada kami apa sih kuncinya orang supaya selamat dunia akhirat itu. Saya gampang, Pak Jelimet terus sebutkan di mana. Kata Rasulullah, satu saja. Apa? Jangan bohong. Jangan bohong. Ini kepingin masuk surga ingin selamat, jangan bohong. Jangan berkhianat. Sudah. Baik. Pada penghujung kajian kita ini, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara atau kiat-kiat apa yang harus kita lakukan? Ya, kan ada caranya Pak ya. Langkah-langkah apa, kiat-kiat apa yang kita lakukan dalam kehidupan agar kita dapat menjadi pribadi yang jujur? Ada caranya ya, ada caranya ini. Kita tambah sedikit sekaligus selesaikan. Bagaimana caranya menjadi orang yang jujur? Yang pertama harus kita lakukan, dimanapun kita berada, tanamkan dalam hati bahwa dalam keadaan tidur, berdiri, duduk, dimanapun kita, Allah senang mengawasi kita, Allah senang mencatat kita, Allah sedang melihat kita, Allah sedang memperhatikan. Di samping Allah langsung juga ada malaikat sebelah kanan kiri kita selalu mengawasi dan merekam, memvideo semua perbuatan kita. Bisa nggak? Munculkan perasaan ini. Kalau ini hilang, gampang orang berlaku bohong. Yang kedua, ya, hendaklah kita banyak bergaul dengan orang-orang yang suka berlaku jujur. Jadi berteman.
Seperti saya katakan tadi, kalau kita suka berteman dengan orang-orang yang suka bohong, lama-lama kebohongannya ketularan. Yang ketiga, hendaklah kita yakin bahwa sifat kejujuran itu senantiasa akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang baik. Karena kalau kita jujur tadi merupakan modal yang paling utama, disenangi orang lain, dicintai orang lain, kita akan menjadikan banyak teman. Dan ujung-ujungnya pasti orang yang berlaku jujur itu senantiasa bersama dengan pertolongan, rahmat serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali kajian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Jadi temanya tadi adalah menjadi pribadi yang jujur. Kalau dalam bahasa Qur'annya as-sidqu, kejujuran. Nah, kita pertegas menjadi orang-orang yang jujur. Bagaimana caranya? Apa kejujuran itu? Apa lawan katanya? Sudah kita tadi bahas semuanya. Yang kita harapkan mudah-mudahan ke depan ya sifat kejujuran ini bisa kita pupuk. Lebih-lebih kita tak lama lagi kita ini hidup kita sudah di penghujung waktu. Mudah-mudahan kejujuran ini senantiasa mampu kita praktekkan dalam segala hal. Karena dengan memiliki sifat kejujuran ini akan memudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Bahkan merupakan jaminan akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan ini, mudah-mudahan Allah memampukan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mudah-mudahan Allah juga selalu menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita demi kebahagiaan kita hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.